Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Astustiastu, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Anata Hendrawan. Saya dengan nomor NPM 215112. Di sini saya akan mengumpulkan tugas untuk nilai akhir ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Masuk ke dalam satu, lembaga masyarakat. Yang dimaksud adalah setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Dapat dipahami bahwa suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri adalah untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau yang bisa disebut dengan social control. Hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan apabila dipenuhi dengan berbagai syarat, yaitu satu, sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa. Yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. Dan yang keempat, diperhatikannya faktor pengedepankan hukum di dalam jiwa para warga masyarakat. Yang kelima, para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terkait pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya. Yang ketujuh, sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum. Yang kedelapan, perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. Di sini masuk ke dalam materi 2, yaitu struktur sosial. Struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Secara umum disepakat bahwa istilah struktur sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan sosial, penerapannya tidak konsisten. Pada tingkat deskriptif, konsepnya sangat abstrak, hanya memiliki elemen tertentu dari kegiatan sosial yang sedang berlangsung. Semakin besar abstrak konsepnya, karena itu struktur sosial. Kelompok kecil umumnya lebih erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari anggotanya daripada struktur sosial yang lebih besar. Berikut beberapa ciri-ciri struktur sosial, yaitu bersifat abstrak, selalu berkembang dan dapat berubah, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat, ada dalam sebuah kelompok, adanya aspek dinamis, mencakup seluruh hubungan sosial antara individu pada saat tertentu. Terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Berikut beberapa fungsi struktur sosial sebagai pengawas sosial, sebagai ciri atau karakteristik dari suatu kelompok masyarakat, sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dalam penataan kehidupan secara menyeluruh, sebagai pembelajaran bagi individu mengenai struktur yang ada dalam masyarakat, ketaatan atau kebiasaan. Masuk ke materi 3, yaitu perubahan sosial dan hukum perubahan sosial menurut Selo Sumarjan atau Sudirman Sumardi adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada dasarnya, perubahan sosial terjadi karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Faktor penyebab perubahan sosial menurut Konjariningrat adalah akumulasi atau timbunan kebudayaan dan penemuan baru, perubahan jumlah penduduk, dan pertentangan atau konflik.
Perubahan jumlah penduduk, pertambahan dan berkurangnya jumlah penduduk pada suatu daerah tertentu dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Contohnya transmigrasi. Jika berjalan ideal, memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan, mungkin akan terjadi perubahan yang positif. Demikian sebaliknya. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu perubahan evolusi dan revolusi, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Di sini masuk ke dalam mazhab, yaitu aliran positivisme. Aliran ini memandang semua persoalan di masyarakat harus diatur secara hukum tertulis, yaitu utilitarianisme. Hal ini menempatkan suatu hukum mampu memberikan kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Sejarah dalam mazhab ini adanya mengalami perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat dari masa ke masa. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.